Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai buku yang saya resensi, yaitu buku yang berjudul Kaidah Tafsir dari Muhammad Quraish Shihab. Kata kaidah menurut KBBI yaitu rumusan, asas-asas yang menjadi hukum, aturan tertentu, patokan, dan dalil. Dalam bahasa Arab, berarti asas atau fondasi. Secara istilah, menurut Muhammad Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjuni, kaidah berarti rumusan yang bersifat kuli atau menyeluruh, yang mencakup semua bagian-bagiannya. Sedangkan kata tafsir, yaitu berarti penjelasan atau penampakan makna, yang berasal dari kata fasoro, yang mengandung arti menampakkan makna, dan safaro, yang berisi material dan indrawi. Definisi yang singkat, tafsir Al-Quran adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan manusia. Kaidah tafsir adalah ketetapan yang membantu seseorang penafsir untuk menarik makna atau pesan-pesan dalam Al-Quran dan menjelaskan kandungan-kandungan ayat yang muskil. Ketetapan merupakan patokan bagi penafsir. Kaidah-kaidah tafsir banyak dan beragam. Ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Misalnya, bisa saja para ulama sepakat tentang satu kaidah, tetapi ketika menerapkannya, mereka berbeda-beda sehingga kesimpulan mereka yang menyangkut pesan atau kandungan ayat itu berbeda. Manfaat kaidah tafsir untuk apa sih? Manfaat kaidah tafsir yaitu untuk membantu seseorang menarik makna-makna yang dikandung oleh kosakata dan rangkaian lafaz atau kalimat Al-Quran. Bahkan, ia membantunya untuk menemukan makna-makna yang tidak secara lahiriah dikandung oleh kosakata atau kalimat Al-Quran, sehingga dapat mengantarkannya mengungkap rahasia dan menjelaskan kemuskilan yang boleh jadi timbul dari ungkapan Al-Quran. Kaidah-kaidah tafsir ibarat alat yang membantu seseorang dalam menghadapi Al-Quran dan penafsirannya, sehingga pengguna tidak hanya dapat terhindar dari kesalahan atau dapat membedakan antara penafsiran yang dapat diterima dan penafsirannya harus atau hendaknya ditolak. Kaidah tafsir serupa dengan ilmu mantik atau ilmu logika, yang oleh Aristoteles dinyatakan sebagai ilmu yang menjaga penggunanya dari terjerumus dalam kesalahannya. Atau ia serupa dengan usul fikih, yang rumusannya itu dapat digunakan dalam menetapkan aneka hukum yang diperlukan. Apa aja sumber utamanya? Sumber utama dari kaidah tafsir itu ada 3. Yang pertama, disiplin ilmu tertentu, seperti bahasa, yaitu gramatika dan susastra, ilmu usul fikih, dan teologi. Kaidah yang ditetapkan dalam disiplin ilmu tersebut banyak dimanfaatkan oleh ulama tafsir dalam menetapkan makna ayat, sebagaimana ada kaidah yang bersumber dari kaidah kebahasaan. Demikian juga halnya dengan ilmu usul fikih dan kaidahnya. Yang kedua yaitu kaidah yang khusus dibutuhkan oleh penafsir sebelum melangkah ke dalam penafsirannya. Antara lain bersumber dari pengamatan terhadap kesalahan-kesalahan sementara penafsir, atau dari kesadaran tentang perlunya mengikuti diri agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Yang ketiga yaitu kaidah yang ditarik dari dan bersumber langsung dari pengamatan terhadap Al-Quran, baik yang tidak berkaitan dengan satu disiplin ilmu maupun yang tidak sejalan dengan kaidah-kaidah disiplin ilmu lainnya. Ahmad bin Abdul Halim atau Ibnu Taimiyah dicatat sebagai salah satu seorang perintis penulisan kaidah tafsir yang secara berdiri sendiri.
tokoh ini menulis buku yang bermakna Muqaddimah Ushul At-Tafsir. Baik, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.